Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pendamping desa. Saya mencoba untuk memberikan jawaban untuk kawan-kawan pendataan SDGs dari Kementerian Desa. Ada beberapa problem untuk kawan-kawan. Ini ada tips dan cara dalam memperbaiki data yang salah penginputannya, tetapi sudah disimpan dan dikirim. Nah, ini saya memberikan solusinya bagi kawan-kawan dan tim saya di Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin. Ini ada penginputan jarak tempuh dan waktu tempuh di dalam penginputan SDGs ini. Nah, saya akan memberikan solusinya di sini. Jadi setelah kita harus login terlebih dahulu ke website ini, kemudian setelah muncul seperti layar ini, kita akan mencari pilihan di garis 3 di sebelah kiri ini. Ada garis 3 sebelah kiri ini. Nah, kita akan mengklik, kemudian ada di sini data kuesioner. Kita klik data kuesionernya, kita pilih data yang harus kita input dan kita perbaiki. Contoh di sini jarak tempuh dan waktu tempuh itu ada di kuesioner kakak keluarga. Kita pilih kuesioner keluarga. Kemudian di sini kebetulan saya ini adalah admin di kecamatan, maka kalau saya buka yang seperti ini akan muncul desa semua. Kalau kawan-kawan yang enum di desa, saya rasa tidak muncul desa semua, yang untuk desa semua. Jadi kalau saya harus pilih terlebih dahulu. Ini juga tip untuk kawan-kawan admin jika dibutuhkan. Ini solusinya mencari desa yang benar bermasalah. Kebetulan desa Tunggul Bulin ada yang salah, minta bantu untuk memberikan trik dan tipsnya. Saya bantu melalui rekaman ini. Desa Tunggul Bulin. Nah, setelah memilihkan desa, kita harus mengklik tampil. Nah, ini kecil sekali ya tulisannya. Nah, tampil gitu. Ini saya perbesarkan. Di bawah desa itu ada warna biru, tampil. Tampilkan. Setelah itu tampil, maka keluarlah seperti ini. Nah, dikarenakan ini terlalu jauh untuk ke sampingnya, kita nggak tahu itu data yang mana. Supaya gampang kita kerjanya, kita lebih dahulu mengatur layarnya terlebih dahulu, melakukan klik titik 3 di sebelah kanan atas. Kita cari situs desktop supaya layarnya penuh. Nah, seperti ini ya. Tapi mohon maaf ini agak kecil karena dia harus menampilkan semuanya. Ini keluar lagi, kita ulang kena layarnya kembali ke utama. Kita ulangi, tampil. Jadi ini lagi proses ya. Nah, ini muncullah semuanya. Jika kawan-kawan pengen melihat semuanya ya, di sini ada item per pack. Jadi harus melihatnya lebih banyak, klik di sini. Nah, misal 50, maka yang akan tampil nanti 50 data. Jadi di sini semua penginputan enum muncul di sini ya. Nah, semua penginputan enum muncul di sini. Nah, ini siapa saja yang input. Inilah tim saya, ada Hani, ada Bulandari, ada Nopi. Nah, ini ada 3 orang yang menginput di sini kemarin. Nah, untuk memperbaiki data di sini, teman-teman cuman harus melihat di sebelah kiri layar ini ada angka 1, 2, 3 sampai 12 itu.
Nah, setelah angka 1, 2, 3 itu ada titik 3. Nah, teman-teman harus mengklik titik 3. Atau teman-teman mau memperbaiki datanya, lihat di sini juga bisa. Klik titik 3, ada tulisan edit atau view. Kita lihat, kita buat pilih edit. Maka keluarlah data seperti ini. Desanya naik. Kalau tidak ada diperbaiki ini sih langsung lanjut. Naik. Ini juga kalau tidak ada diperbaiki di sini cukup naik. Terus kalau dari juga sini naik karena dia sumber air ya. Sumber air. Jadi ini minta naik. Nah, ini ada jarak. Akses pendidikan terdekat. Nah, ini ada jarak. Kita perbesar. Ini ada jarak contoh PAUD. Catatan 34 PAUD catatan 45 menit sama dengan 0,7 jam. 30 menit sama dengan 0,5 jam. 15 menit 0 sama dengan 0,25 jam. 10 menit 0 sama dengan 0,17 jam. 5 menit 0 sama dengan 0 jam. Nah, kalau dia 5 menit dari rumah warga ke PAUD buat 0 jam. Waktu tempuh jam, lihat ya, jarak dalam kurung kilometer. Berarti dia minta kilo, bukan minta meter. Kilometer satuannya. Kalau dia di bawahnya waktu tempuh berarti dalam kurungnya jam, berarti dia minta jam. Waktu tempuh jam. Hanya salah isi di sini ya. Karena di sini banyak sekali pendata kita banyak salah paham dan salah dalam pengisiannya. Untuk jarak kilometer itu kita menggunakan trik misalnya dari rumah warga itu ke PAUD itu sekitaran 200 meter. Kalau 200 meter maka dibagilah 1000. Nah, 200 bagi 1000. Itulah hasilnya. Kemudian waktu tempuh jam itu sudah ada di atas. Kalau dia melewati dari rumah ke PAUD itu 5 menit, berarti isinya 0. Kalau dia 10 menit berarti 0,17. Jangan koma, 0 titik, harus isi 0 titik. Terus berikutnya sampai ke TK, SD, SMP. Nah, SMP itu diisi juga sesuai dengan perintah catatan di atas ini. 45 menit 0,75. Nah, ini ada yang salah sepertinya ini isi-isian di sini. Terus untuk saya ulangi ya, untuk jarak kilometer itu dibagi berapa meter. Seandainya kalau dia 1 kilo dari rumah warga ke SMA atau tempat kuliah atau kampus atau tempat-tempat yang lain sesuai perintah di sini, pondok ada 1 kilo, berarti cukup dibuat situ 1. Jangan dibuat 1000 meter. Buat 1. Kalau dia 2 kilo buat 2. Kalau dia 3 kilo buat 3. Tapi kalau di bawah 1 kilo, misal 200 meter, 500 meter, 700 meter, 600 meter, maka tetap dibagi dengan satuan 1 kilometer. 200 meter dibagi 1 kilo dibagi 1000 meter. Nah, itu. Nah, kemudian itulah isinya ya. Nanti kalau seandainya waktu tempuh jam, kalau dia memang lewat dari 1 jam, maka buat lewat 1 jam lewat 1. Kalau dia 1 jam isi 1. Kalau dia 2 jam isi 2. Kalau dia 3 jam isi 3. Karena satuan di sini 45 menit catatan. Maka kalau di atas 45 menit sudah masuk hitungannya 1 jam 60 menit, cukup kita isi 1 jam. Karena 1 jam 60 menit. Tapi kalau dia kurang 1 jam maka diisilah dengan catatan sesuai dengan berikut. 45 menit isi 0,75 seperti itu. Jadi itulah gambarannya.
terus sampai ke bawah-bawahnya, pendidikan, keagamaan dan lainnya ya. Jadi itulah cara pengisian rumah sakit yang terdekat ya. Kalau tidak ada di desa itu yang terdekat, kemana paling dekat itu diisi sesuai dengan kondisi desanya masing-masing. Saya rasa inilah tipsnya, caranya. Kalau sudah pengisian itu, maka kita next. Setelah pengisian dinaikkan terus, next. Ini simpan. Ini sudah selesai dalam pengumpulan, kita komplit dan simpan. Nah, sukses. Kalau sukses berarti berhasil yang kita edit. Jadi itulah cara tipsnya. Mudah-mudahan kawan-kawan dan tim saya atau kawan-kawan pendamping atau admin di tingkat desa mudah dalam pengisiannya. Mudah-mudahan ini berkah dan membantu teman-teman. Jika ada saya yang salah nanti tolong dijabri saya, share saya, supaya saya bisa berbagi ilmu dan sharing sama teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.